Dah, maksudnya apa itu dicoret tulisan gobloknya, ha? Ya nggak tahu. Tanya sono sama Pak Ee. Hah? Emang Pak E itu dari dulu pilih kasih sama lu? Tahu? Udah jelas-jelas lu ikutan bolos juga. Ya mungkin dia tahu kali kalau gua itu dihasut sama kalian. Udah lu besok-besok mah nggak usah ikut bolos lah. Ya udah ih. Udah gini aja deh, lu masih mau main gak sama kita? Jangan gitu dong Bobby. Mau main sama siapa lagi gua? Ya udah makanya jawab. Ya udah iya. Oke, berhubung udah kepalang tanggung, gimana kalau kita bikin geng? Boleh juga. Boleh juga. Apa nama gengnya? Geng Porji. Keren kan? Apaan Apa geng itu Porji? geng Porci? Geng 4G. Goblok, 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 goblok. Gimana? Boleh juga. Enggak. Apaan? Gua nggak mau dibilang goblok. Ya lu maunya dibilang apa, Lu bego? maunya apa sih? G yang satunya ganteng. Jadi goblok ganteng. Gimana? Setuju, setuju. Sore itu langit menggantung kelabu, seolah sengaja menahan cahaya agar kesedihan tidak terlihat sendirian. Dion melangkah pelan meninggalkan apotek untuk yang terakhir kalinya. Gitar kecil, biasanya bukan karena talinya menekan bahu, tapi karena dadanya penuh oleh sesuatu yang tak bisa ia letakkan. Ada rasa kosong yang dalam, bukan lagi rasa lega, melainkan kehilangan yang datang tanpa aba-aba. Neneknya telah pergi, meski dirawat dengan layak, meski obat-obatan dari Dot perlahan meredakan sakit yang lama bersarang. Pada akhirnya, kehidupan Renta memang tidak bisa ditawar lebih lama. Dion paham kebaikan. Orang lain tidak selalu bisa menyelamatkan semua orang. Ia dulu ingin sekolah bukan karena dikasihani, tapi karena ia berjuang dan pantas. Namun, sekarang ada alasan lain yang jauh lebih sebehang. Ia ingin sekolah untuk menepati janji terakhir pada nenek. Langkah kakinya sore itu terasa seperti membawa dua kehidupan yang saling bertabrakan. Satu berisi doa, harapan, dan mimpi sederhana. Sementara yang satu lagi berisi kenyataan pahit yang tak pernah memberi ruang bernapas di rumah kecil yang sunyi. Ranjang nenek kini kosong. Obat-obatan dari apotek masih berderet. Dirak menjadi saksi bisu dari perjuangan yang akhirnya kalah. Dion duduk di sisi ranjang itu memeluk keheningan. Tak ada suara, tak ada nasihat. Hanya detak jantung yang terasa lebih keras dari biasanya. Dalam sepi yang menyakitkan, ia berjanji pada bayangan nenek bahwa ia akan bertahan. Meski hidup memaksanya jatuh berkali-kali, ia akan tetap sekolah bukan hanya untuk hidupnya sendiri, tapi sebagai warisan dari nenek yang tak sempat melihat impiannya terwujud. Pagi berikutnya di sekolah, Kino datang lebih awal dari biasanya. Ia berdiri lama di lorong kelas menatap satu bangku kosong. Bangku Dion, nama itu terus berputar di kepalanya. Dion, anak yang secara resmi belum sepenuhnya menjadi siswa, tapi entah kenapa kehadirannya sudah terasa penting. Robert menyusul dengan wajah letih dan mata sembab. Semalaman ia hampir tidak tidur, bergulat dengan pikirannya sendiri. Ia ingin berubah, meninggalkan masa lalu yang kelam. Tapi perubahan selalu datang bersama ketakutan. Takut kehilangan orang-orang yang dulu setia di belakangnya. Beto masuk kelas dengan langkah santai. Khasnya, topi setia menutup kepala, botaknya. Ia langsung duduk tanpa banyak bicara, tapi matanya menangkap kegelisahan Robert. Beto memang jarang bicara soal perasaan, namun ia paham satu hal, setiap orang sedang bertarung dengan dirinya sendiri dan kadang kehadiran yang tulus lebih kuat daripada ribuan nasihat. Jam istirahat tiba, kantin terasa aneh hari itu. Satu bangku kosong justru mencuri perhatian lebih dari keramaian lainnya. Bangku tempat Dion biasa duduk sambil tersenyum kecil. Kino menatapnya sebentar sebelum mengalihkan pandangan.